Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Bersama Kito Sehat bersama dengan Dokter Putri dan juga Dokter Elsa yang membahas mengenai penyakit laringitis. Saya mengingatkan pemirsa di rumah untuk yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0851 7676 4648. Nanti kita akan langsung dihubungkan oleh kedua dokter yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kita tadi membahas mengenai beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya tidak terkena ataupun untuk pencegahan berkenaan dengan penyakit laringitis. Silakan dokter Elsa. Ya, kita lanjut kembali ya, ada beberapa pencegahan lagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terserangnya laringitis. Nah, langkah berikutnya adalah menghindari orang lain yang sedang mengidap laringitis atau flu. Menghindarinya bukan menghindari ya bagaimana ya. Pertama, mengingatkan teman kita yang memang lagi serak suaranya atau lagi pilek untuk menggunakan masker. Kemudian kita sendiri juga menggunakan masker. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan laringitis ataupun pilek atau flu yang sedang dialami teman kita itu akibat virus atau bakteri. Nah, dia akan berpindah secara droplet. Dia menular, dokter. Menular. Jadi ya bukan menakut-nakuti, bukan menjauhi, bukan begitu. Apalagi kita udah di era pasang masker ya. Jadi masker bukan lagi hal yang langka untuk kita. Kemudian menghindari pencetus alergi bagi pengidap alergi. Kenapa sih bahas-bahas alergi? Karena laringitis juga diakibatkan alergen. Nah, berapa pasien misalnya habis makan apa, misalnya ada yang makan kepiting, nah mereka mengalami angioedema misalnya. Nah, itu tidak menutup kemungkinan saluran nafas, mukosa saluran nafas termasuk yang di laring itu juga edem, bengkak. Nah, termasuk yang di laring tadi. Akibatnya apa? Susah bernafas, meradang awalnya kemudian susah bernafas. Nah, jadi bagi pengidap alergi ya benar-benar nih, misalnya kalau sudah tahu kita selama ini alergi dengan kacang-kacangan, dengan kepiting, ya tidak dimakan lagi. Atau alergi dengan udara dingin, ada berapa yang alergi udara dingin, ya dicari suasana hangat, begitu. Kemudian menghindari posisi berbaring setelah selesai makan. Nah, apalagi nih hubungannya? Iya dokter. Posisi berbaring selesai makan. Ini Banyak petuah ya. orang tua juga biasanya dokter, jangan langsung tidur berbaring katanya kalau habis makan. Duduk dulu. Kita kaum rebahan ya. Nah, jadi itu masalahnya yang tadi GERD, reflux tadi. Jadi makanan yang sudah masuk ke lambung, nah itu membutuhkan waktu dulu untuk dicerna. Nah, saat setelah makan kita langsung berbaring, itu tidak menutup kemungkinan makanan yang sudah masuk ke saluran cerna tadi naik ke atas. Naik lagi ke atas, kemudian bisa masuk ke saluran nafas. Berarti benar dokter ya katanya turunin nasi dulu lah sebentar ya. Benar berarti itu dokter. Benar sekali, turunin nasi dulu. Jadi makannya duduk. Gitu. Ada juga yang suka anak-anak ya makan sambil berbaring ya, nonton TV berbaring begitu. Sambil lari-lari biasanya kalau anak kecil malah dokter. Iya. Atau abis makan enak ngantuk langsung tidur. Kasih jeda ya minimal ya 45 menit, 1 jam idealnya. Gitu. Kemudian mengkonsumsi banyak air putih untuk mengencerkan dahak di tenggorokan. Nah, ini maksudnya untuk saluran nafas yang bagian atasnya saja pada faring, pada pertemuan di awal, bukan di saluran nafas yang laring tadi. Nah, yang terakhir, balik lagi mengkonsumsi makanan sehat kayak vitamin A, C, dan E. Kemudian banyak terdapat pada buah dan sayur dan biji-bijian. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan daya tahan tubuh lagi. Saat kita mengkonsumsi makanan dengan gizi yang baik, kemudian dengan nutrisi-nutrisi dan vitamin-vitamin,
itu daya tahan tubuh kita terbentuk juga baik. Sehingga virus, bakteri yang datang itu bisa dihindari. Begitu. Jadi ikutinlah langkah-langkah pencegahan agar kita tidak terkena penyakit yang namanya laringitis. Berarti cukup banyak juga dokter yang harus kita perhatikan. Ini baru satu penyakit dokter ya, belum yang lain ini ya dokter. Iya, tapi ini sebenarnya simpel sih. Yang dilakukan PHBS, mencuci tangan, makan dengan benar, menghindari merokok. Dan saya rasa itu bukan sulit ya untuk dilakukan asalkan kita mau untuk berubah mengganti gaya hidup yang sehat. Iya dokter. Silakan dokter, duduk dulu dokter. Oke, terima kasih. Dokter tadi kan disebutkan bahwa ini di saluran pernafasan. Sedangkan saluran itu kan ada saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan dokter. Nah, artinya apakah makanan cukup berpengaruh terhadap saluran pernapasan ini dokter? Karena kan kalau petua orang tua dulu, jangan makan yang manis-manis, jangan makan sari manis katanya. Takutnya nanti radang tenggorokan. Itu seperti apa dokter Putri? Oke. Sebenarnya kalau kita ngomongin makanan itu kan jalurnya berbeda ya tadi. Ada yang kita kan tadi ada 2 jalur, dia depan belakang memang berdekatan. Jalur satu jalur pernapasan yang depan, satu lagi jalur pencernaan yang belakang. Kalau kita ngomongin tentang makanan-makanan yang ada pengawetnya atau mungkin ada bahan pewarna, itu kaitannya lebih ke nutrisinya saja. Lebih ke nutrisi maksudnya adalah kita kan perlu makanan yang nutrisinya bagus. Tadi sudah disebutkan sama Dr. Elsa, yang ada vitaminnya, yang bagus untuk kekebalan tubuh kita. Tapi kalau misalnya yang kita konsumsi adalah makanan-makanan yang banyak pengawetnya, banyak penyedapnya, banyak pewarnanya. Jadi itu sama saja dengan kita asal mengkonsumsi makanan saja tanpa care dengan ini isi makanannya ini apa. Karena kalau tidak ada makanan itu tidak mengandung vitamin, jadi nanti tidak ada pengaruhnya ke kekebalan tubuh kita. Bukan tidak ada pengaruh ya, malah akan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Kalau misalnya kita kena infeksi, kalau kekebalan tubuh kita bagus, bisa jadi gejala yang ditimbulkan itu masih oke, masih bisa tertangani dengan baik. Tapi kalau misalnya kita kena infeksi, contohnya peradangan pada peradangan pada laring, terus misalnya kekebalan tubuh kita juga kurang, itu kan nanti gejalanya bisa lebih berat lagi. Iya, gitu. karena Jadi faktornya lebih ke sistem kekebalan tubuh kita. Dia berpengaruh artinya dengan sistem kekebalan tubuh. Tapi ini saya tidak tahu apakah karena sugesti saja atau seperti apa dokter. Di beberapa makanan ataupun minuman ketika kita minum tidak berjeda lama kita langsung sakit tenggorokan. Itu seperti apa dokter? Mungkin kalau minuman kan kita nggak tahu ya, apalagi kalau misalnya kita beli di luar ya dok ya, apakah airnya, apakah bersih atau di airnya tersebut ada bakteri, kan kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi yang kita konsumsi itu kurang bersih, ada bakterinya di situ, ada kumannya. Itu bisa menyebabkan infeksi di saluran pencernaan kita, di atas, di tenggorokan juga bisa menyebabkan. Contohnya kayak kita misalnya minum es ya, kalau minum es itu kan salah satu yang bikin sakit tenggorokan itu air yang digunakan untuk pembuatan es tersebut mungkin kurang kebersihannya atau kotor ya. Atau yang kedua, mungkin ketika kita minum es nanti itu kan dia dingin. Nah, kan tadi salurannya kan berdekatan ya. Maksudnya akan transfer. Kalau minum air hangat kan bisa melegakan tenggorokan secara tidak langsung. Kalau kita minum air es, itu bisa jadi juga dinginnya es itu bisa menyebabkan kekentalan pada lendir yang ada di saluran pernafasan. Sehingga akhirnya kita merasa lendirnya numpuk dan akhirnya kita merasa pengen batuk. Gitu. Oke dokter, artinya pengaruhnya juga cukup banyak dari makanan dokter ya. Kita akan bahas di segmen terakhir, nanti tentunya dokter Putri, dokter Esa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito. Bersama Kita Sehat.